Saudara sekalian, Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu dalam renungan pendek pagi hari ini. Sangat bersyukur karena kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan seperti dijanjikan Tuhan Yesus sebelumnya dan sekaligus menandai lahirnya gereja Tuhan di bumi. Hari ini renungan pendek saya beri tema kekristenan yang penuh gairah. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 41 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara sekalian, yang kita baca ini adalah kisah yang persis terjadi di hari raya Pentakosta pada waktu Tuhan menghadirkan janjinya, di mana murid-murid kemudian berbicara tentang Injil kebenaran Allah kepada banyak orang. Yang menarik adalah ada banyak suku bangsa yang datang, maksud saya orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai daerah dengan bahasa mereka yang berbeda-beda, tetapi waktu mereka ada di Yerusalem, murid-murid Yesus itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang mengagumkan. Orang-orang dari Roma, orang Arab, orang Partia, Mesopotamia, Libya, dan lain sebagainya. Mereka mendengar Injil dalam bahasa mereka. Setelah mereka mendengar itu, hati mereka tertusuk lalu bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Saudara, kemudian yang luar biasa adalah pada hari itu ada orang-orang yang memberi diri dibaptis, bertobat, menerima Kristus. Dan saudara-saudara, jumlahnya dikatakan sekitar 3.000 jiwa. Yang mengagumkan dan menjadi renungan kita adalah bagaimana mereka hidup sebagai orang Kristen yang penuh gairah, atau dalam bahasa lain yang sangat antusias. Teks yang kita baca tadi, mereka tiap hari berkumpul untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Dan ini sangat penting karena pengajaran rasul-rasul adalah nutrisi iman, sehingga mereka bisa mengerti apa artinya menjadi Kristen. Mereka mengerti apa artinya hidup sebagai orang Kristen. Para rasul mengajarkan karena para rasul telah diajar oleh Tuhan Yesus. Sekaligus juga para rasul telah belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur, dan kitab Musa, dan kitab para nabi. Nah, saudara sekalian yang luar biasa, dikatakan tiap hari mereka mendengarkan pengajaran. Dan saudara, kalau orang Kristen mengerti firman Tuhan, apapun situasinya, apapun godaannya, apapun tantangan kehidupan ini, orang Kristen tidak akan pernah tinggalkan imannya. Karena ada juru selamat yang mengasihi dan peduli, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka bersekutu. Dia menikmati kebersamaan. Persekutuan itu adalah suasana di mana mereka bisa berbagi dalam kehangatan kasih, dalam keakraban dan persaudaraan yang indah. Dan itu adalah kebutuhan sosial. Orang yang ingin hidup sehat secara mental, salah satu syarat penting adalah dia harus rela bersosialisasi, bersekutu, berkawan, berinteraksi, berkomunikasi. Dan itu yang terjadi di antara murid-murid Yesus. Mereka mengalami, merasakan persaudaraan yang diwarnai kasih, kehangatan, dan persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Di samping itu juga mereka memecahkan roti. Itu adalah bagian dari komunitas yang indah di mana ada orang-orang yang miskin, ada orang yang barangkali tidak makan, bisa sehari tidak makan. Pada waktu mereka bersekutu dalam kasih, mereka menikmati bersama-sama makan. Ada yang menafsirkan itu perjamuan Kristus, bisa jadi. Tetapi saudaraku, ini adalah suatu suasana indah di mana kasih dihayati dan berdoa. Berdoa itu adalah napas orang Kristen. Doa membawa ketentraman batin hati. Ketakutan, kekhawatiran, resah gelisah diatasi. Karena berdoa berarti berinteraksi dengan yang Maha Tinggi. Tuhan memberi kekuatan, kedamaian, dan ketentraman. Karena itu, ini yang kita baca. Orang-orang Kristen yang sangat antusias. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai Kristen kita adalah Kristen setengah hati. Kristen yang loyo. Kristen yang tidak punya gairah. Kristen yang malas belajar firman. Artinya, saudaraku, kekristenan kita sakit dan
sakit. Kalau sakit itu salah satu risikonya adalah mati iman. Dan itu petaka. Mari kita menjadi Kristen yang bergairah, yang antusias. Karena itulah yang seharusnya terjadi. Di mana Roh Kudus dicurahkan dan memberi semangat gairah dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk urapan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu menguatkan kami. Dan tolong kami supaya hidup kami bergairah seperti yang kami baca dalam firman Tuhan pagi ini. Berkatilah kami semua. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.